Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Iya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Baik, Ya. Bu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap jaga kondisi ya. Jangan sampai ada yang sakit. Ya, apalagi sekarang lagi musim hujan. Pulang sekolah biasanya sudah hujan, jadi jangan sampai kalian nanti tambah sakit jadi nggak bisa sekolah ya. Nah, baik, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Silahkan Ari, Bayuni, tolong dipimpin doanya dulu. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ari. Nah, hari ini ada yang tidak hadir anak-anak? Nihil, Semua Bu. Ibu lihat, nihil ya, ya Iya. bagus ya. Tetap pertahankan agar kelas 8C ini sedikit yang tidak hadir ya, biar terus nihil saja. Karena absensi itu penting nanti untuk rapotnya ya. Baik, untuk hari ini Ibu akan membahas tentang puisi. Ya, jadi ini adalah pertemuan kita yang pertama tentang puisi. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teks eksposisi. Nah, sebelum Ibu lanjut ke puisi, ada yang masih ingat apa sih itu teks eksposisi? Coba, ayo siapa yang masih ingat? Apa sih itu teks eksposisi? Ada? Ada di antara kalian yang tahu, masih ingat? Apa itu Saya, teks Bu. eksposisi? Oke, Saya, Bu. Pak Oke. Oke. Silakan Ibu, Oke. Ya. teks eksposisi itu teks yang di dalamnya berisi gagasan, Bu. Gagasan dan juga fakta. Gagasan Iya, itu opini, fakta itu kejadian yang terjadi secara nyata, Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi dia berisi tentang gagasan dan dikuatkan oleh fakta ya, Nak ya. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang puisi. Sebelumnya, ada yang tahu atau pernah tidak mendengar kata puisi? Pernah, Bu. Pernah ya. Pernah Sering, Bu. menulis puisi? Tidak, Bu. Pernah, Bu, pernah. Oh, pernah. Ya, mungkin waktu Ya. SD pernah. Ya, waktu kelas 7 juga pernah menulis puisi itu. Pasti disuruh. Nah, selain menulis puisi, pernah membaca puisi? Siapa di sini yang pernah Pernah, mengikuti Bu. lomba baca puisi? Pernah, ya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang puisi? Coba. Karya Ada yang tahu? sastra, Bu. Ya, suatu karya sastra. Ya, suatu karya sastra yang memiliki rima, bait, dan juga apa? Lari. Ya, baik. Diksi, Bu, Nah, diksi. ya, diksinya juga. Ada majasnya apa tidak? Ada, Bu, ada. Ada, Bu. Ya, ya, majasnya juga ada nanti ya. Baik. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi puisi yang tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, menelaah unsur pembangun puisi. Dan yang kedua, menyimpulkan makna dari isi puisi. Nah, materi kita untuk unsur-unsur puisi dan langkah-langkah menyimpulkan, nanti Ibu akan sampaikan ya di media PowerPoint. Nanti juga akan ada tugas, ya, batas tugasnya, yaitu nanti Ibu akan memberikan kalian LKPD dan menganalisis atau menelaah unsur pembangun puisi yang terdapat pada LKPD tersebut. Yang kedua, menyimpulkan isi makna dari puisi tersebut. Nah, Ibu akan menayangkan kalian sebuah puisi dulu yang nantinya tentu akan kalian analisis juga. Biar ada bayangan puisi itu seperti apa. Nah,
Ibu akan menayangkan sebuah puisi tentang sosok seorang ibu. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Adalah puisi Ibu yang berjudul Ibu karya Chairil Anwar. Tahu kan siapa Chairil Anwar? Beliau Tahu, adalah Bu. penyair terkenal. Ya. Siapa yang sayang ibunya? Saya, Saya, Bu. Bu. Semua Saya sayang Bu. dengan sama ibunya Saya. ya, walaupun Bu. ibunya sering marah-marah pada kalian, walaupun ibunya sering tidak memberikan kalian uang saku mungkin, ya padahal ibunya punya uang, tapi beliau hanya memberikan kalian uang bekal sekolah itu cuma 5.000. Ibu nak sayang sama saya. Bukan seperti itu ya. Kasih sayang seorang ibu itu berbeda-beda ya anak-anak ya. Baik. Nah, silahkan perhatikan puisi ibu ini karena nanti ini akan kita bahas. Ya, jadi ibu akan memberikan kalian sebuah puisi nanti juga akan ada di LKPD kalian. Sebuah puisi yang berjudul Ibu. Nanti kalian akan menelaahnya dari unsur pembangun puisi dan juga makna. Apa sih makna dari puisi ini? Ya, sudah anak-anak? Sudah diperhatikan? Sudah, Sudah Bu. ya, baik. Kalau sudah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang puisi. Ya, jadi Ibu akan memaparkan tentang materi puisi. Apa itu puisi? Nah, apa saja sih unsur-unsur pembangun puisi? Sudah kelihatan anak-anak? Sudah ya? Sudah. Nah, tadi sudah bisa dijawab oleh teman kalian, kalau tidak salah tadi namanya tadi Sang Ayu, yaitu lanjutnya akan kita bahas itu adalah unsur-unsur pembangun puisi. Yang pertama ada disebut dengan unsur batin. Ya, unsur batin. Atau disebut dengan struktur batin. Itu sama ya. Nanti kalau kalian misalnya mendengar kata unsur atau struktur itu sama. Ya. Nah, unsur batin ini terdiri dari 4. Yang pertama ada disebut dengan tema. Sudah jelas ya tema itu. Coba Septian, apa itu tema? Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi, Bu. Iya, betul. Kasih tepuk tangan buat Septian. Ya, tema itu adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Apa sih temanya? Apakah tentang percintaan? Apakah tentang kasih sayang? Dan lain sebagainya. Yang kedua, ada rasa atau perasaan. Yaitu ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan dalam sebuah puisi. Misalnya saja, perasaan kecewa, perasaan sedih, perasaan gembira. Itu ada pada rasa atau perasaan. Selanjutnya, Bu, Puisi. ya betul. Yang dapat memperindah sebuah puisi. Nah, ada yang bisa menyebutkan satu atau puisi yang paling sering digunakan dalam sebuah puisi. Biasanya majas apa? Personifikasi, Bu. Ya, Metafora, Bu. Metafora, personifikasi. Litotes, Bu. Litotes. Nah, coba Surya. Sebutkan satu contoh majas personifikasi. Suara angin berteriak membisingkan telinga. Iya, betul sekali. Ya, apakah suara angin itu bisa berteriak? Tidak. Tidak. Yang bisa berteriak siapa? Manusia. Manusia, Bu. Ya. Manusia yang bisa berteriak. Berarti majas personifikasi ini adalah majas yang menggambarkan sifat manusia. Manusia. Ya, tapi digambarkan dengan benda mati. Personifikasi. Nah, Ibu punya contoh misalnya kalau seperti ini majasnya. Tulisanmu bagus seperti diceker ayam.
Atau seperti Ironi, bicara. Bu. Iya, betul. Majas Ironi, Bu. Ya, ya kalau kalian suka menyindir atau tidak suka dengan teman kalian, kalian bisa menyindir dia seperti itu. Wah, suara kamu merdu, tapi lebih merdu kamu diam dulu, diam. Kamu lebih baik diam. Nah, itu artinya suaranya apa? Jelek atau Jelek. tidak Mengganggu. betul. Nah, yang kedua ada majas metafora yang menyamakan dua hal. Ya, contohnya, kaulah matahariku yang menerangi hari-hari. Jadi, Puitis, Bu. ya puitis sekali ya. Jadi dia menggunakan majas metafora. Selanjutnya ada majas litotes. Litotes. Ya, litotes itu adalah bahasa yang memperkecil atau melemahkan sesuatu. Contohnya, tandai pilihan kata yang digunakan dalam puisi tersebut termasuk judulnya. Yang ketiga, pahami maksud kata-kata tersebut secara cermat, termasuk simbol, kata, atau majas. Dan yang keempat, tafsirkan makna puisi tersebut sesuai bahasa yang digunakan. Dan yang kelima, simpulkan pesan dalam puisi berdasarkan makna puisi yang telah dipahami. Baik, anak-anak, ada yang kurang jelas dari materi Ibu ini? Silahkan. Sudah, Bu. Sudah jelas, Sudah, Bu. Sudah jelas ya? Ya, baik. Berarti bisa lanjut, Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kalau bisa, Bisa, nah Bu. selanjutnya silahkan kalian membentuk kelompok yang sudah Ibu susun pertemuan sebelumnya sesuai dengan yang biar tidak yang pintar-pintar saja. Bu, dia kelompoknya pintar-pintar. Saya malas-malas. Saya nggak ada di kelompok. Saya nggak ada yang bekerja. Biar tidak seperti itu. Jadi silahkan cari kelompoknya masing-masing dengan tertib. Tidak ada yang ribut. Silahkan. Masih ingat dengan kelompoknya kan? Ada Ari, ada Septian, ada Sri Suryati, Sri. Bu, Silahkan. saya kelompok, ya. saya kelompok berapa, Bu? Oh, kelompok 3 untuk Oke. Kelompok 3, Bu ya? Oke, Bu. Iya, dengan Resti dan Sang Ayu ya. Baik, Bu. Iya, silahkan yang tertib. Ya, Baik, Bu. iya. Berarti Baik, udah Ibu udah boleh duduk berkelompok, Bu ya? Sudah, silahkan. Ya. Baik, silahkan. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ya, ini LKPD-nya. Silahkan dikerjakan dengan baik, didiskusikan. Kalau ada yang kurang kalian pahami, silahkan tanyakan kepada Ibu. Ibu. Ada yang ditanyakan dulu tentang tugasnya? Ya, Sudah jelas? Bu. Sudah jelas. Ya, sudah Sudah jelas, jelas, ya. Bu. Baik, kalau sudah jelas, Ibu berikan waktu 15 menit untuk mendiskusikan ya. 15 menit untuk mendiskusikan tentang menelaah unsur pembangun puisi dan juga menyimpulkan makna puisi tersebut. Silahkan. Baik, Bu. Baik, sudah? Ya, sudah waktunya 15 menit. Berarti harus sudah selesai semuanya. Tidak ada yang bekerja lagi karena kita harus tertib dengan waktu. Jadi, nah, sudah semua selesai? Sudah, Bu. Baik, kalau Ibu. sudah, Sudah, Bu. nah silahkan pilih perwakilan dari kelompok kalian untuk menyajikan puisi yang kalian diskusikan tadi. Ibu tunjuk saja ya, atau ada yang mau angkat tangan? Puisinya itu unsur fisiknya apa saja yang ada? Atau unsur batinnya apa saja? Nah, silahkan siapa yang mau? Kelompok siapa? Bu, saya, Bu. Oke, kelompoknya Oko. Silahkan ya, kelompoknya Oko dulu. Saya mau menyampaikan amanah dalam puisi tersebut, boleh, Bu? Iya, boleh. Oke, Bu. Amanah dalam puisi tersebut adalah bagaimana seorang anak mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat yang begitu berlimpah telah memberikan seorang ibu yang begitu mengasihinya dengan tulus dan dengan penuh kasih sayang yang sejati. Itu, Ibu. Iya, betul amanatnya. Ya, ada yang temanya. Siapa Saya, yang Bu. tema? Saya, Bu. Ya, Bu Saya. Ari, silakan Ari. Saya duluan ya, Ya, Sevian. iya. Ya, Ri.
Jadi tema dalam puisi Ibu yang diciptakan oleh Khairil Anwar itu merupakan sebuah perasaan terima kasih dari seorang anak pada ibunya yang telah merawat dan membesarkannya dengan kasih sayang yang tulus sekali, Bu. Iya, Gitu, Ibu. betul. Tepuk tangan buat Ari, kelompoknya Ari. Iya. Lanjut setelah Amanat. Bu, saya tadi nggak dikasih tepuk tangan. Oh iya, tepuk tangan buat Toko dulu. Iya, aduh, masih semangat. Masih semangat anak-anak. Masih Bu. dong. Semangat. Ya, harus Semangat. semangat. Yeay. Ya, tidak boleh. Sudah makan? Belum. Belum. Belum, Bu. Ya, Tadi nanti habis Bu nasinya di Liadi koperasi, Bu. pas jam istirahat silahkan beli nasi di koperasi. Ya, baik. Uang Nah. saya hilang, Bu, nggak bisa beli Oh, nasi. Oh, Bu, uangnya izin ya, Bu. hilang. Ke kamar Iya. mandi, Bu, kebelet. Oh iya, ya, silahkan. Silahkan. Mulyadi silahkan dulu ke kamar mandi. Baik. Ya. Baik. Jadi bisa Ibu simpulkan dari materi tadi, dari puisi tadi yang kalian amati, yaitu puisi Aku yang dikarang oleh Khairil Anwar, itu memiliki amanat bahwa ada yang bisa amanatnya apa Saya tadi? bacakan lagi, Bu. Iya, apa amanatnya? Sabar, Bu. Bahwa Bagaimana? bagaimana perasaan seorang ibu walaupun ibunya mungkin memiliki. Bu, saya bacakan lagi, Bu ya. Boleh ya. Baik, Silahkan. bagaimana seorang anak mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkatnya yang begitu berlimpah telah memberikan seorang ibu yang begitu mengasihinya dengan tulus dan penuh kasih sayang yang sejati. Itu, Ibu. Iya, betul ya. Jadi itu kesimpulan dari amanat yang tadi ya. Baik, anak-anak, untuk hari ini Ibu akan menyimpulkan materi tentang teks puisi tadi itu, yaitu bahwa maknanya apapun perlakuan seorang ibu kepada anaknya, intinya adalah seorang ibu itu sayang kepada anaknya. Ya, baik. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tes lisan untuk mengukur kemampuan kalian dan mengukur tujuan pembelajarannya sudah tercapai apa belum. Nanti yang bisa Ibu akan kasih poin. Ya, silahkan angkat tangan. Nah, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan amanat? Pesan moral yang terkandung dalam puisi. Ya, pesan moral yang terkandung dalam puisi. Ari. Betul, ya. Jadi Saya duluan ya. Ya. Nah, sebutkan 2 unsur pembangun puisi. Saya, Bu. Ya, silakan. Unsur fisik dan unsur batin. Iya, betul. Unsur fisik dan unsur batin. Baik, selanjutnya itu unsur-unsur pembangun puisi. Nah, jadi untuk pelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini untuk pelajaran bahasa Indonesianya. Kita akan melanjutkan minggu depan dengan materi menulis puisi. Kalian suka menulis puisi? Sangat suka, Bu. Suka, Bu. Bu, tapi susah, Bu. Saya suka, Kalian nanti Bu. akan ada langkah-langkahnya. Ajari ya, Bu ya. Bagaimana caranya menulis puisi. Baik, sebelum Ibu akhiri ada pertanyaan? Siap, Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, baik. Kalau tidak, untuk hari ini Ibu akhiri pelajaran bahasa Indonesianya. Salam sehat, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Nah, tadi yang berdoa, yang memimpin doa siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Arif. Pimpin untuk menutup doa hari ini ya. Siap, Bu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa karena sudah diberikan kelancaran dan kemudahan di dalam kita menangkap ya ilmu yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru. Sesuai agama dan percaya masing-masing, berdoa dipersilakan teman-teman. Berdoa selesai, terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih untuk hari ini. Bu akhir pelajarannya Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi.
Pagi, Bu. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Terima kasih. Iya. Aman Kelebihan, dimengerti. kelebihan ya. Edit, Ya. Ya nanti Bapak, diedit Ibu. edit aja ya. Pas di potong dikit paparan. gampang. Ya ya. Ya silakan siapa sekarang? Waduh saya tadi. Bu, Bu Saya Nati, semangat, saya semangat. kok ngejar. Saya jujur takut ya Bu